Halo manhwa lovers, kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang bernama Kembalinya Sang Pemburu Kelas Terendah. Di dunia ini, mana takdir menentukan kemampuan seseorang untuk menjadi hunter. Seo Gangrim terlahir dengan takdir terburuk, walaupun dirinya telah membangkitkan takdirnya sebagai pemburu. Tapi faktanya, Seo Gangrim berada pada tingkat yang paling bawah. Suatu hari Seo Gangrim diincar oleh seorang yang ingin membunuhnya saat sedang melakukan raid bersama rekan-rekannya. Kemudian dia kehilangan semua rekan satu timnya karena seorang pembunuh yang kejam. Tetapi tepat sebelum meninggal, dia kembali ke masa lalunya. Saat itu Seo Gangrim membuat keputusan untuk tidak pernah menyerahkan hidupnya pada takdir lagi. Apakah Seo Gangrim akan membalaskan dendamnya kepada pembunuh yang telah membunuh rekan-rekannya? Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Scene dibuka dengan semua orang yang sedang berhadapan dengan pintu masuk dunia iblis. Tim ini bernama Red Gabungan Pemusnah Iblis. Kemudian terlihat seorang pemandu meminta tim untuk memeriksa persediaan tim dan posisi mereka. Beberapa pemuda terlihat semangat dengan misi ini karena di belakang mereka ada Red Flying Tiger yang tidak pernah kalah. Sementara itu di sisi lain ada seorang pemuda yang terlihat sangat tenang membersihkan pedangnya yang sudah mengkilap dengan kain. Mendengar pembicaraan para pemuda yang tidak jauh darinya, Seo Gangrim berpikir bahwa sekte Flying Tiger tidak hanya memilih anggotanya berdasarkan kelas. Dengan wajah murung, dia tahu kalau itu akan terjadi. Tidak mungkin dirinya ada di tempat ini, di belakang. 5 tahun sebelumnya, setelah hari kebangkitan kemampuan setiap orang ditentukan berdasarkan bazi mereka, takdir bazimu adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, tergantung pada hari dan waktu kamu lahir. Saat memikirkan hal ini, Gangrim berpikir takdir benar-benar hanya omong kosong. Lamunan Gangrim buyar saat ada orang yang mencolek dirinya. Seorang pemuda yang mengajak Gangrim ngobrol dan bertanya dengan ramah. Tapi Gangrim justru heran melihat ada seseorang yang berani bicara dengannya. Jadi Gangrim hanya diam tidak menanggapi, karena dirinya menduga orang itu hanya pemula yang tidak tahu siapa dirinya. Tak lama kemudian, pemuda itu kembali dipanggil oleh sekelompok lain yang tidak jauh dari Gangrim. Kemudian pemuda itu diberitahu bahwa sosok yang baru saja diajaknya bicara adalah Seo Gangrim. Sontak wajah pemuda itu menjadi pucat mendengar nama Seo Gangrim. Dia menyesal telah menyapa dan melakukan kontak mata dengannya. Gangrim hanya bisa terdiam saat pemuda itu akhirnya melangkah pergi bersama segerombolan lain. Dia tidak kaget melihat respon orang-orang yang menjauhinya, sebab tersebar rumor bahwa Gangrim telah membunuh rekan-rekannya dan mengambil kekuatan mereka. Banyak orang yang kembali dengan penuh luka saat berada satu tim dengan Gangrim. Sampai ada yang mengatakan bahwa takdir kematian tertulis di sekitar Seo Gangrim. Jadi jika seseorang berada satu tim dengannya, sudah pasti dia akan sial. Rumor-rumor seperti itu terus menyebar karena kekuatan Gangrim. Pemuda ini memiliki kekuatan khusus yang bisa memeriksa takdir seseorang. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan untuk mengekstrak sebagian takdir lawan yang sudah mati dan menjadikan itu sebagai takdirnya. Takdir yang menurut Gangrim tidak menyenangkan. Dan benar, jika banyak rekan satu tim Gangrim yang akhirnya kembali dengan cedera. Bahkan Gangrim sampai berpikir bahwa mungkin saja rekan-rekannya terpengaruh oleh takdirnya yang membawa sial. Kelas takdir dibagi menjadi 5, dan yang tertinggi adalah takdir divine. Setelah itu adalah Dragonic, Ghostly, Humanly, dan Insectile. Kelas-kelas ini sekali lagi dibagi menjadi kelas dasar, kelas tengah, dan kelas tinggi. Sementara kelas Gangrim adalah yang terendah di antara yang terendah, paling bawah dari yang paling bawah. Dengan kata lain, pemuda ini tidak cukup kuat untuk membunuh awakener lainnya. Lagi pula ada beberapa syarat khusus yang harus dilakukan untuk menggunakan kekuatannya. Gangrim pun menundukkan kepala dengan sedih, sebab dia tidak melakukan hal keji seperti mencuri takdir atau mayat. Gangrim jadi kesal pada dirinya sendiri. Saat sedang memejamkan mata dan mengomeli dirinya sendiri, mendadak ada seorang gadis yang duduk di hadapannya dan bertanya apa yang dilakukannya sekarang. Gangrim sedikit terkejut dengan sikap gadis bernama Yoharang ini, tapi dia segera mengendalikan diri dengan baik. Rupanya Harang ingin mengajak Gangrim ke pesta makan malam setelah misi pemusnahan. Kemudian di sisinya ada seorang pemuda lain bernama Jang Taehun yang juga semangat mengajaknya ke pesta itu, sebab sebelumnya Gangrim juga tidak hadir di pesta seperti itu.
Gangrim berdiri dan berkata dia tidak akan datang ke tempat seperti itu. Di dalam hatinya, Gangrim mengetahui bahwa dia hanya akan dipermalukan seperti sampah oleh orang-orang dari sekte lain jika hadir ke pesta seperti itu. Harang langsung berdiri sambil berkacak pinggang karena kesal, karena dia sendiri sampai rela meninggalkan karya wisata di sekolahnya demi pesta makan malam itu. Harang berkata dengan lantang bahwa dia akan menghajar siapapun yang berani mengusik Gangrim. Sementara pemuda yang lebih tua 10 tahun darinya itu justru menoleh dengan kesal mendengar nada bicara si gadis kecil Harang. Tapi Harang menolak mundur karena bagaimanapun dia lebih kuat dari Gangrim. Dengan penuh semangat, Harang dan Taehun merangkul kedua lengan Gangrim dan terus memaksanya untuk datang ke pesta makan malam. Saat mereka berdua sudah semakin keterlaluan, muncul suara berat dari seorang pria yang meminta mereka bersiap kembali ke posisi karena misi kali ini akan segera dimulai. Sosok pria itu bernama Kang Do Hyun. Dia berhasil membuat dua bocah itu melepaskan Gangrim dan melenggang pergi. Setelah Gangrim melambaikan tangan pada Harang dan Taehun, sosok Do Hyun mendekat dan memintanya untuk menjaga diri dengan baik-baik. Dengan senyum mereka, Gangrim berkata bahwa kelompok yang ada di barisan depanlah yang berada dalam bahaya, sementara dia di belakang akan sedikit aman. Dengan baik hati, Do Hyun berkata bahwa dia tetap saja khawatir sebab Gangrim tidak ada di dekatnya. Gangrim pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan tulus mendengar perhatian dari Do Hyun. Saat Do Hyun berbalik dan melangkah pergi, Gangrim menggerutu di dalam hatinya sebab sebenarnya dia ingin bertarung di sisi pemuda itu. Tapi jelas tidak bisa karena yang berdiri di barisan depan adalah mereka yang memiliki rank tinggi. Tak lama kemudian, suara dari speaker kembali berbunyi meminta mereka semua untuk melaksanakan tugas yang telah disampaikan pada kelompok mereka. Sebab saat ini semua orang sudah berdiri di dalam gerbang dimensi iblis yang terbuka sangat lebar. Gangrim memejamkan mata pada momen ini. Dia terus meyakinkan pada dirinya bahwa dia hanya akan mengurus sisa-sisa iblis. Jadi dia harus melakukannya sebaik mungkin agar tidak membahayakan orang-orang dari sekte lain. Mendadak, monster-monster besar berwarna merah mulai muncul. Kemudian seseorang berteriak bahwa monster kelas atas muncul secara massal. Jadi kelompok besar harus segera masuk untuk melawan mereka. Sementara kelompok yang di belakang harus bersiaga di depan pintu masuk gerbang iblis itu. Kemudian terjadilah pertarungan yang sengit antara Awakener di garis depan dengan monster-monster yang cukup mengerikan. Dari kedua belah pihak terlihat tidak ada yang mau mengalah. Bahkan Do Hyun dan Seo bersaudara pun terlihat begitu gigih melawan para monster. Sampai kemudian terdengar interupsi bahwa monster Shockwave sedang dipanggil. Jadi para petarung di garis belakang diminta untuk siaga bertempur. Kondisi sekitar semakin menegangkan saat monster besar berwarna merah itu menyerang. Apalagi saat sekawanan goblin muncul dengan mata merah yang menatap mereka dengan ganas. Orang-orang di garis belakang pun mulai bertarung dengan para goblin. Awalnya posisi mereka memang cukup aman, tetapi karena semakin banyak goblin yang datang, mereka pun jadi kewalahan. Sampai akhirnya Gangrim terkena serangan goblin dan jatuh tersungkur di tanah. Gangrim menjadi sangat kesulitan bernafas dan tubuhnya lemah karena dia masuk terlalu dalam ke area iblis. Pemuda ini ingin segera keluar dari tempat itu, tetapi mendadak ada seekor goblin yang menyerangnya dari arah belakang, membuat pemuda itu jatuh dan langsung dikepung oleh sekawanan goblin yang terlihat sangat senang. Di kondisi terdesak seperti itu, Gangrim hanya bisa berharap di dalam hatinya ada seseorang yang datang untuk menolongnya. Kemudian cahaya menyilaukan mata berwarna kehijauan pun muncul dan menyingkirkan semua goblin dari sekitar Gangrim. Bersama suar cahaya hijau itu muncul seorang wanita tangguh dengan penutup di sebelah matanya. Rupanya itu adalah nyonya dari sekte Flying Tiger. Dia datang tepat waktu untuk menyelamatkan para Awakener kelas rendah. Semua orang bersorak mengucapkan terima kasih kepada wanita itu. Begitu pula Gangrim yang melambaikan tangan sambil mengucapkan terima kasih dengan berbisik lirih. Wanita bernama Shin So-ah itu pun membalas lambaian tangan Gangrim dengan senyum ramah. Mendadak batu besar di sekitar mereka bergetar dan terdengar raungan kencang yang membuat bulu kuduk merinding. Semua orang langsung menatap panik ke suatu arah sebab mereka menduga bahwa bos monster dari para monster ini telah muncul. Mereka heran, bos monster sudah muncul mengingat perjalanan mereka masih panjang menuju ke area bos. Akhirnya, sesosok monster yang besarnya melebihi gunung muncul di hadapan semua orang. Seseorang langsung menginstruksikan para pemburu tipe api untuk berdiri di depan dan menghadang bos monster tersebut. Namun sebelum monster besar itu memberikan perlawanan, tiba-tiba seseorang datang dan menebasnya menjadi berkeping-keping.
Semua orang menutup wajah saat debu berhamburan ketika si monster itu berhasil dijatuhkan. Darah bercucuran di mana-mana. Lalu saat debu sudah menghilang, sesosok gadis berambut panjang muncul dan langsung bertanya di mana Seo Gangrim. Semua orang yang berdiri di garis depan tercengang melihat kekuatan gadis itu sampai tidak bisa berkata-kata. Sementara yang berdiri di belakang penasaran ingin melihat siapa yang muncul dan apa yang terjadi. Gangrim sendiri tercengang melihat kekuatan gadis itu yang mampu membunuh seekor bos monster sendirian. Gangrim terheran-heran mengapa gadis sekuat itu mencari dirinya. Karena tidak ada yang menjawab, gadis itu pun mengangkat pedang dan menebas semua orang dengan kekuatannya yang dahsyat. Gangrim semakin tercengang melihat kejadian itu. Apalagi saat mendengar gadis itu berkata bahwa dia akan membunuh semua orang hanya karena asumsi Gangrim ada di antara mereka. Wajah dinginnya yang mengerikan membuat siapapun pasti merinding ketakutan. Tentu saja semua orang terkejut melihat kemampuan gadis itu saat membunuh bos. Tapi mereka heran kenapa gadis itu mencari Gangrim. Sementara Gangrim sendiri sedang memperhatikan dari atas dahan besar yang cukup jauh di atas. Saat Gangrim menggunakan kekuatan pendeteksi takdir, dia bisa melihat gadis itu bernama Baekhyun. Dia memiliki kelas Primary Divine Grade yang sangat kuat. Gangrim sendiri sampai heran melihat ada kelas seperti itu. Penglihatannya memberitahukan bahwa sosok yang mendapatkan Primary Divine Grade dapat kembali ke masa lalu dengan ingatan yang dia miliki dan masih utuh. Gangrim kagum melihat kekuatan regresi itu. Dia ingin mendekat dan mencari tahu apakah ada informasi tentang dirinya dari gadis itu. Tetapi mendadak cabang pohon di hadapannya bersinar hijau dan memberikan telepati bahwa dia harus tetap di tempatnya. Rupanya telepati itu dikirim oleh Shin Soa selaku kepala sekte. Tentu Gangrim tidak berani membantah sebab merasa itu bukan ranahnya untuk ikut campur. Shin Soa bertanya kepada gadis itu apa yang dia inginkan. Tapi gadis bernama Baekhyun itu hanya bertanya apakah dia Gangrim. Dengan tegas Soa menjawab bahwa pemuda itu adalah anggota sektenya. Jadi dia bisa bertanya kepada dirinya tentang Gangrim. Tidak puas mendengar jawaban Soa, Baekhyun pun langsung menebas beberapa anggota tim Tiger Flying yang ada di hadapannya. Dengan wajah dingin berlumuran darah, Baekhyun berkata bahwa dia akan membunuh semua orang dengan asumsi Gangrim ada di antara mereka. Soa menyerang penuh amarah pada Baekhyun. Dia tidak akan memaafkan perempuan asing yang melukai anggotanya. Di saat suasana mulai kacau, Gangrim masih berusaha memotong cabang-cabang besar yang dibuat Soa untuk menghalanginya. Pada saat itu, Soa sudah terlempar jauh dengan tubuh penuh luka. Di hadapan semua orang, Baekhyun masih terus membantai para anggota yang terlihat di matanya. Saat Soa merasa semakin tersiksa melihat kelakuan Baekhyun, gadis dengan rambut putih itu justru semakin beringas menyerang orang-orang yang tidak bersalah di sana. Dalam hitungan detik, ujung tajam pedang Soa sudah berada di leher Do-hyun dan menebasnya tanpa ragu. Teriakan penuh kepedihan terdengar di mana-mana. Tae-hun pun mencoba melawan dengan tangan kosong dan pada akhirnya dia pun tamat di tangan Baekhyun dengan sekali serangan. Orang-orang di luar dinding penghalang yang dibuat Baekhyun ikut panik. Mereka terus menggedor-gedor dinding penghalang, meminta gadis itu untuk membukanya dan menghentikan kegilaannya. Namun Baekhyun tidak menghiraukannya dan terus menyerang orang-orang dalam dinding penghalang yang masih hidup. Teriakan penuh kesakitan semakin membahana di segala penjuru. Suasana semakin mencekam dibandingkan melawan para monster. Gangrim sendiri masih terus berusaha memotong dahan pohon yang begitu besar dengan pedangnya dan kekuatannya sendiri. Sampai akhirnya dahan terakhir berhasil dia potong sehingga membuat dia terjatuh tepat di hadapan Baekhyun. Gangrim jatuh di atas kubangan darah rekan-rekannya. Gangrim langsung pucat melihat begitu banyak mayat berserakan di sekitarnya. Bahkan semua orang-orang tangguh yang dia kenal pun sudah tidak bernyawa lagi. Gangrim sangat sedih hingga meneteskan air mata, menyadari bahwa dirinya telah muncul terlambat. Pemuda ini begitu terpukul hingga terus menyalahkan dirinya sendiri. Dia berharap tidak terlambat datang untuk mencegah kematian semua orang. Gangrim masih menangis sampai tidak menyadari bahwa Baekhyun sudah berdiri di depannya sambil mengangkat pedang bersiap menebasnya. Namun mendadak cabang-cabang besar muncul di bawah Baekhyun untuk menghalangi Gangrim. Rupanya itu adalah serangan dari Soa yang masih bisa kembali bangkit menyerang lawannya. Kemudian terjadi adu pedang di antara mereka sampai akhirnya pedang Baekhyun menusuk tepat di dada Soa. Dengan wajah dingin dan kejam, Baekhyun berkata bahwa jika Soa mau menyerahkan Gangrim, maka anggota sekte lainnya akan selamat.
Meski dalam kondisi kritis ditusuk pedang Baekhyun, Soa masih bisa berkata bahwa ini adalah tugas seorang pemimpin sekte untuk melindungi anggota sektenya. Dengan teriakan terakhir Soa ini, penghalang pun akhirnya hilang. Di detik terakhir hidupnya, Soa masih sempat meminta Gangrim untuk segera melarikan diri. Begitu Soa mati, Baekhyun mencabut pedangnya dan segera beralih pada Gangrim yang sudah bergetar ketakutan. Gangrim ketakutan dan berpikir bahwa dia tidak mungkin menang melawan Baekhyun. Dia yakin akan segera dibunuh oleh gadis itu, sebab sejak awal memang itulah tujuan Baekhyun. Pemuda ini berpikir bahwa dialah satu-satunya orang yang harus mati. Pemuda ini menyesali ada banyak orang yang menjadi korban karena dirinya, termasuk Soa. Akhirnya sistem pribadi milik Gangrim muncul dan memberikan opsi untuk menggunakan kekuatan mencuri takdir. Dengan kondisi terpukul seperti sekarang ini, Gangrim tidak bisa lagi memikirkan moral. Dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan ini. Dan saat sistem bertanya dari 421 jasad yang ada di sekitarnya, Gangrim ingin memilih mencuri takdir siapa. Maka pemuda ini dengan penuh keyakinan memilih untuk menggunakan takdir semua jasad yang ada di sana. Sistem mulai memeriksa takdir yang bisa dicuri secara bertahap. Karena peringkat sihirnya yang rendah, hanya dengan satu kondisi, skillnya akan otomatis diaktifkan. Gangrim terus menyalahkan dirinya sendiri selagi skillnya aktif mendeteksi jiwa orang-orang. Perlahan kemampuan Gangrim meningkat saat dia berhasil menyalin jiwa rekan-rekannya. Tapi di sisi lain, dia teringat ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa dia membawa sial, pembawa takdir kematian bagi orang-orang di sekitarnya. Gangrim teringat akan wajah orang-orang terdekatnya yang harus mati karena dirinya. Pada saat itu, Baekhyun sudah sampai tepat di hadapan Gangrim dan mengatakan bahwa dia memiliki takdir yang unik. Tepat pada saat wanita itu ingin membunuh Gangrim, pemuda itu langsung menepis pedangnya dengan skill kelincahan yang sudah dia dapatkan. Sekarang Gangrim sudah berhasil menyalin jiwa 421 jasad rekan-rekannya. Gangrim terlihat sangat bersemangat melawan Baekhyun. Dia tidak ragu sama sekali meski lawannya ini perempuan. Mata Gangrim yang membara menggambarkan tekad di dalam hatinya yang mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan semua ini berakhir dengan begitu buruk. Gangrim bertekad untuk membunuh Baekhyun sebelum dia mati. Seiring dengan pertarungan mereka yang sengit, skill berpedang dan skill penglihatan tajam diaktifkan secara otomatis. Bahkan refleksnya pun meningkat pesat setelah menyerap jiwa orang. Jadilah Gangrim kini bisa bertarung dengan sangat kuat. Kemampuan Gangrim terus meningkat dan bertambah dalam pertarungan. Bahkan dia mendapatkan kemampuan pain resisten yang mampu meminimalisir rasa sakitnya. Gangrim terus melawan hingga Baekhyun terdesak dan Gangrim mendapatkan celah dari sisi belakang. Di saat Gangrim ingin menusuk wanita itu dari belakang, mendadak wanita itu mengeluarkan serangan skill kristal yang sangat banyak dan tajam. Kemudian Gangrim tersungkur ke tanah saat terkena serangan itu. Dia sampai batuk darah yang cukup parah. Di dalam hatinya, Gangrim lagi-lagi mengumpat pada dirinya sendiri yang masih belum bisa membalas dendam dengan benar meski sudah punya kemampuan yang dia curi dari orang-orang. Gangrim lega ada beberapa skill yang aktif secara otomatis. Tetapi pemuda ini tidak bisa memanfaatkan skill itu dengan baik karena tubuh dan senjatanya yang buruk. Pada saat Gangrim terpuruk, Baekhyun berdiri menjulang sambil mengangkat pedangnya, bersiap menyerang dengan skill berikutnya. Gadis dengan wajah dingin itu memberikan serangan hujan kristal kepada Gangrim yang sukses membuat pemuda di hadapannya kewalahan. Gangrim panik karena dia tidak bisa menggunakan kemampuan hebat yang sudah dia curi dari orang-orang. Tapi kemudian dia teringat ada satu kemampuan yang sangat dia pahami. Jadi dengan sekuat tenaga, Gangrim mencabut satu kristal yang menancap di kakinya. Kemudian Baekhyun sudah ada di dekat Gangrim untuk membunuhnya. Lagi-lagi, gadis itu harus dipukul mundur oleh kemampuan Gangrim menggunakan skill mengendalikan tanaman liar milik Soa. Gangrim sengaja menggunakan kemampuan Soa karena dia sangat paham dengan teknik skill ini. Kemampuan yang diberi nama Tree Leaf itu memungkinkan pengguna untuk menciptakan batang pohon yang besar dan tajam untuk digunakan sebagai senjata. Baekhyun sampai terpukau dengan kemampuan Gangrim ini. Awalnya Baekhyun mengira kemampuan Gangrim adalah swordmanship. Dia tidak menyangka Gangrim andal dalam penggunaan mantra. Namun menurut Baekhyun, mantra seperti ini tidak akan bertahan lama. Selagi berpikir seperti itu, Baekhyun sibuk terus menebas batang-batang besar yang menyerang dirinya. Di saat perhatiannya sedang teralihkan dengan serangan batang-batang pohon itu, Gangrim menyusup dari belakang, mengangkat kristal milik Baekhyun sendiri dan langsung menikam tubuh wanita itu dengan senjatanya. Tapi belum sempat mencerna segalanya, Baekhyun harus tewas dengan luka tebasan di lehernya.
Lalu dengan cepat, Gangrim mencabut kristal itu agar pendarahannya semakin parah. Setelah itu, mereka berdua pun jatuh bersamaan. Tetapi kali ini, Gangrim tersenyum senang sebab telah berhasil membunuh Baekhyun dan membalaskan dendamnya. Saat Gangrim jatuh di tanah, lukanya pun semakin parah. Meski begitu, senyum tidak juga lepas dari wajahnya. Dia benar-benar senang telah berhasil membunuh Baekhyun. Di saat sistem regenerasi untuk lukanya dimulai, Gangrim langsung memerintahkan sistem itu untuk berhenti. Menurutnya tidak ada gunanya dia sembuh jika tidak ada yang berubah. Bagi Gangrim, dulu maupun sekarang tidak akan ada yang berubah. Gangrim jadi teringat saat dulu ada seorang peramal perempuan yang mengatakan bahwa takdir yang penuh dengan ketakutan dan kematian. Peramal wanita tua itu juga menambahkan bahwa Gangrim akan kehilangan orang tuanya di usia muda dan hidupnya akan penuh dengan kesialan. Tepat seperti yang diucapkan oleh si peramal, orang tua Gangrim benar-benar meninggal tidak lama setelahnya. Dan karena dia sering mengalami berbagai kecelakaan, orang-orang di sekitarnya pun mengalami kesialan. Pemuda ini seringkali mengalami insiden perampokan maupun kecelakaan. Seolah dia memang ditakdirkan untuk terus menjadi lemah dan sial. Meski begitu, ada orang yang tetap menerimanya meski mengetahui takdir buruknya ini. Dia adalah kepala sekte Soa, Do-hyun, dan juga Seo bersaudara. Walaupun begitu, mereka tetap mati demi menjaga Gangrim. Gangrim benar-benar terpuruk. Dia menyesal sebab tidak bisa menemui Baekhyun lebih dulu. Dia berharap menjadi orang yang pertama mati agar tidak ada banyak korban yang berjatuhan. Gangrim berharap bisa mengulang waktu dan memperbaiki segalanya. Pada saat inilah, Gangrim teringat akan skill Primary Divine Grade milik Baekhyun. Tanpa membuang waktu, Gangrim segera menatap jasad Baekhyun dan mencuri takdirnya. Dengan ini, Gangrim berharap bisa kembali ke masa lalu untuk bertemu Baekhyun dan menyingkirkannya lebih dulu. Jadi dengan sepenuh hati, Gangrim berharap dan memohon pada kemampuan barunya untuk kembali ke masa lalu. Kemudian, Gangrim membuka mata dan menyadari kini dia sudah duduk di atas sofa di dalam ruang tamu rumahnya. Gangrim jelas syok melihat betapa cepat dia kini berpindah. Lalu saat pemuda ini mendengar ketukan dari pintu rumah, seketika mata Gangrim berbinar dengan senyum mengembang, menyadari bahwa dia telah berhasil kembali ke masa lalu. Ke masa di saat Soa masih hidup dengan sehat bugar. Saat ini di hadapan Gangrim duduk dua orang berbeda jenis kelamin. Yang pria terlihat sangat bersemangat mendapatkan ramalan dari Gangrim tentang seberapa cocok mereka. Sementara di sisi tempat duduk, Shin Soa terlihat diam dan tidak nyaman. Gangrim terlihat sangat senang bisa bertemu kembali dengan Shin Soa dan melihat wanita ini tidak mengenakan penutup mata. Kali ini Gangrim bertekad untuk tidak membiarkan Shin Soa terluka dan mati. Gangrim meminta dua orang di hadapannya untuk menuliskan nama, tanggal lahir, dan waktu mereka bertemu di selembar kertas. Pada titik ini, Gangrim menyadari Soa terlihat tidak nyaman. Gangrim jadi teringat dulu Shin Soa pernah bercerita bahwa dia terlibat dengan seorang pria aneh. Setelah Gangrim mendapatkan data diri mereka, dia mulai menghitung kompabilitas mereka berdua. Gangrim membacakan bahwa horoskop si pria adalah tipe emas yang solid, sementara si wanita, yaitu Soa, adalah kayu yang solid. Nujum seperti itu disebut emas memotong kayu, yang berarti ini adalah kompabilitas yang sangat buruk, di mana kapak akan menebang pohon. Gangrim membacakan ramalan mereka dengan senyum ceria yang sangat kontras dengan hasil ramalannya. Kedua orang di hadapannya jelas terkejut mendengar hasil ramalan Gangrim. Meski begitu, Soa malah tersenyum senang. Sementara itu, pria di sisinya malah murka dan merasa dipermainkan oleh Gangrim. Pemuda itu ingin langsung pergi bersama Soa, tapi gadis di sisinya menolak ikut pergi dengannya. Alasannya dia ingin mendengar ramalan keberuntungannya. Wajah pria itu semakin buruk sangka karena Soa menolak ikut pergi dengannya. Dia mengingatkan Soa tidak akan mendapatkan pria lain sebaik dirinya. Gangrim yang mendengar hal itu sedikit kesal dan langsung mengusir pria di hadapannya dengan halus. Akhirnya pria itu pun pergi dari ruangan sambil membanting pintu dengan keras, meninggalkan Gangrim berdua saja dengan Soa. Begitu pria aneh itu pergi, Soa langsung berkata pada Gangrim bahwa dia berpikir tempat seperti ini hanya memberikan jawaban yang menyenangkan untuk didengar. Gangrim pun tersenyum canggung sebab dia mengakui di dalam hatinya bahwa dulu dia memang melakukan hal itu demi mendapatkan uang. Karena menurut Soa, pemuda di hadapannya ini cukup ahli dalam hal meramal, maka dia ingin meminta ramalan nasib. Dengan senang hati, Gangrim akan melakukannya.
Namun baru saja Gangrim selesai bicara, terdengar suara sirine yang aneh. Sirine yang memekakan telinga dan membuat bangunan bergetar hebat. Mereka berdua pun langsung panik. Tapi Gangrim tidak bisa berbuat banyak menghadapi getaran dan rasa pusing kuat yang muncul. Dia hanya bisa memegang kepala dengan wajah meringis kesakitan. Soah pun berteriak untuk meminta Gangrim masuk ke dalam kolong meja. Tapi karena pemuda itu tidak merespon, akhirnya Soah menarik lengan Gangrim begitu saja untuk masuk ke bawah kolong meja. Mereka berdua terus bersembunyi di bawah kolong meja hingga situasi kembali aman dan getaran kuat yang mereka rasakan telah hilang. Soah bertanya-tanya pengumuman aneh apa yang baru saja terdengar. Di saat Soah sedang mencerna segalanya, Gangrim sudah lebih dulu bangkit dan masuk ke dalam dapur. Pemuda itu mencari suatu benda yang layak digunakan untuk mempertahankan diri. Setelah dia menemukannya, Gangrim langsung menyimpan benda itu dengan cepat ke dalam mantelnya. Sebab Soah mendadak muncul dan menariknya keluar dari ruangan. Mereka berlari menyusuri lorong saat mendadak terdengar teriakan dari arah lorong kanan mereka. Orang-orang berlarian sambil menyebutkan soal monster. Rupanya di belakang mereka muncul monster cacing besar yang memakan tubuh manusia. Soah ingin menolong, tapi dia tidak memiliki senjata. Maka Gangrim maju dan menebas cacing itu dengan pisau yang dia dapatkan dari dapur. Gangrim tahu mereka akan datang, karena itulah tadi dia mencari senjata. Cacing itu bernama Gigantic Worm. Meski biasanya memakan rumput, cacing ini juga mau memakan manusia dan hewan. Dengan sigap, Gangrim menebas cacing-cacing itu sambil memperingatkan orang-orang untuk pergi ke tempat yang aman. Gangrim terus menebas cacing-cacing itu hingga tidak tersisa seekor pun. Tapi mendadak terdengar teriakan dari arah lain. Dengan sigap, Gangrim berlari ke sumber suara sambil berteriak memperingatkan orang-orang untuk melakukan sesuatu agar mereka tidak mati. Lagi pula, monster serangga ini sebenarnya tidak terlalu kuat. Saat Gangrim sampai, dia melihat monster itu telah dikalahkan oleh Soah menggunakan alat pemadam kebakaran. Gadis itu mengatakan pada yang lain bahwa monster itu tidak kuat. Buktinya dia bisa membunuh satu. Gangrim tersenyum kecil melihat tingkah Soah, membuat gadis itu bingung. Gangrim tersenyum melihat sosok yang biasanya membunuh naga terlihat sangat senang bisa membunuh cacing kecil yang tidak seberapa kuat. Ini sungguh ironi yang lucu bagi Gangrim. Kemudian Gangrim pun mengarahkan orang-orang untuk melewati tangga yang sudah dia bersihkan dari monster cacing. Dia menyuruh semua orang untuk segera turun sebelum lebih banyak lagi monster yang muncul. Saat semua orang sibuk lari keluar, Gangrim membukukan badan untuk mengambil mutiara roh dari bangkai monster cacing. Meskipun kelasnya lebih rendah dan ukurannya kecil, mutiara-mutiara itu jauh lebih baik daripada yang diharapkan Gangrim. Saat Gangrim sibuk membersihkan mutiara dari lendir, terdengar suara Soah yang bertanya mengapa pemuda itu tidak turun. Gangrim menjawab pertanyaan gadis di hadapannya dengan bertanya balik mengapa dia tidak segera mengungsi. Gangrim bertanya apakah Soah benar-benar khawatir dengan seseorang yang baru dikenalnya hari ini, yaitu dirinya sendiri. Dengan membuang muka, Soah membenarkan perkataan Gangrim. Pemuda ini pun tahu Soah masih sama seperti dulu. Rasa simpatinya yang tinggi membuat Gangrim yakin untuk memberitahu Soah segalanya. Akankah Soah percaya pada ucapan Gangrim? Atau justru akan menganggap pemuda itu aneh dan menjauh darinya? Jangan sampai kelewatan kelanjutan kisahnya. Dan inilah akhir dari part 1 manhwa yang berjudul Kembalinya Sang Pemburu Kelas Terendah. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.